Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, terima kasih ya sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan. Nah, sebelum memulai pembahasan kita kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Rizkina Lestari Johan dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Saya membuat video ini untuk sebagian dari tugas UAS Keterampilan Komunikasi. Pada video kali ini kita akan membahas tema yang mungkin pernah dirasakan oleh banyak orang, yaitu insecure ketika kita mulai merasa tidak cukup. Nah, pernahkah kalian merasa minder saat melihat orang lain pintar, lebih cantik, atau lebih tampan, lebih sukses, atau lebih percaya diri? Nah, perasaan seperti itu seringkali disebut sebagai insecure. Jika tidak dikelola dengan baik, rasa insecure dapat mengaruhi cara kita memandang diri sendiri dan hubungan kita dengan orang lain. Oke, sebelum mulai pembahasan kita hari ini, saya sudah mengundang narasumber yang asik banget buat kita ajak ngobrol, yaitu Lulu Ilmaulizani. Pasti kepo kan gimana obrolan kita hari ini? Yuk simak aja langsung videonya. Selamat siang Lulu, bagaimana kabarnya hari ini? Terima kasih ya sudah meluangkan waktunya hari ini untuk datang. Selamat siang juga Kak Tari. Kabar Lulu alhamdulillah baik-baik saja. Nah, pas pertama kali dengar kata insecure, apa sih yang ada di pikirannya Lulu soal insecure itu? Yang paling setelah kakak nanya apa sih itu insecure, di dalam pikirannya Lulu itu insecure itu kayak kurang percaya diri, sering membandingkan diri dengan orang lain, sehingga dia kurang percaya diri sih, itu sih menurut Lulu. Nah, kira-kira menurut Lulu nih, wajar nggak sih kalau semua orang di dunia ini, bahkan yang kelihatannya paling sempurna, pernah ngerasa insecure? Ya, setuju. Orang yang kita anggap udah sempurna, kehidupannya udah bagus sekali kan, pas ditanya pernah nggak dia merasa insecure? Pernah, karena kita lihat nih dari artis saja, kayak kita melihatnya sebagai netizen nih, kehidupannya bahagia, tinggal dia buat video udah dapat uang, ini dapat uang, ternyata mereka itu kayak ada rasa ketidaktenangannya walaupun kehidupannya sudah lengkap kan. Terus pas kita tanya, pernah nggak Kak udah ngerasa ini tapi nggak pernah insecure kah, kita bilang itu, ternyata jawabannya pernah, malah sering gitu. Ternyata mereka itu tidak cukup dengan banyaknya uang atau banyaknya popularitasnya atau jabatannya saja, tapi rasa ketenangan itu membuat mereka insecure. Atau kan banyak dia dapat komen-komen negatif dari netizen, itu sih membuat mereka insecure. Kadang kan banyak, Terkadang ya hidup mewah itu juga atau hidup terkenal itu juga bisa bikin kita insecure karena perkataan orang, entah komen atau entah perkataan apapun yang mereka buat di video itu. Nah, terus kan kayak kakak tadi bilang, terkenal ataupun punya jabatan yang bagus itu tidak selamanya indah gitu. Kan terus itu bisa membuat mereka tertekan, terutama apalagi ketemu orang yang banyak gitu. Sering banget mereka mendapatkan komentar negatif walaupun hal-hal yang tidak pantas lah gitu. Nah, misalkan Lulu nih, bisa nggak Lulu ceritakan kapan momen pertama kali Lulu sadar kalau Lulu lagi insecure? Waktu itu gara-gara apa? Pertama kali Lulu ngerasa insecure itu melihat teman-teman yang cantik, kok sempurna ya, kok nggak kayak saya gitu. Itu sih pertama kali pas SMA kan, itu mulai rasanya kayak ngelihat orang lebih cantik, itu udah pertama kalinya Lulu ngerasa insecure. Ya, zaman sekarang kan ada media sosial ya. Menurut Lulu Instagram, TikTok atau media sosial lainnya lah, itu mungkin bikin
bikin orang bersyukur atau malah jadi insecure. Nah, kalau Lulu sendiri nih, kalau nonton media sosial ketika itu Lulu pernah nggak sih merasa insecure ngelihat orang lain? Sering banget, apalagi kan Lulu sebagai anak Gen Z sering menghabiskan waktunya untuk melihat media sosial, scroll IG, TikTok, Facebook atau media sosial lainnya. Itu sering banget ngerasa insecure karena kan lebih cepat kita dapat informasi dari orang lain kan. Kita melihat pencapaiannya baru semester 1 sudah dapat prestasi, udah dapat benefit yang banyak gitu. Itu sih sering banget dulu ngerasa insecure. Nah, kira-kira sering insecure itu datang dari omongan orang terdekat atau kayak keluarga atau teman? Pernah nggak sih Lulu nggak dapat komen yang niatnya bercanda tapi malah nyakitin hati Lulu gitu? Sering banget. Mungkin menurut Lulu ya, kalau Lulu dapat komenan dari orang yang gak kenal, itu Lulu gak masukin ke hati ataupun gak mikirin dia lah. Tapi kalau dari orang terdekat atau teman dekat gitu, pernah beliau itu atau temen Lulu bilang adalah sesuatu yang bikin Lulu down. Iya, itu sih kalau orang terdekat sama teman yang ngomong-ngomong walaupun niatnya bercanda, tapi kadang bisa bikin Lulu kepikiran. Terkadang percandaan orang lain itu dia nggak pikirin gitu bahwa itu bisa bikin sakit hati orang lain. Nah, mana nih yang sering bikin Lulu insecure? Entah apakah penampilan fisik atau karir atau akademik? Yang menurut Kehidupan media sosial ini. Oh ya, Sosial ini. bener. Yang paling menurut Lulu insecure itu mungkin dalam bidang akademik sih. Soalnya menurut Lulu itu kayak penampilan atau kecantikan itu mungkin nomor 2 atau 3 dulu kan, lebih baik kita pintar dulu atau itu. Tapi kalau udah menyinggung atau mengomentari tentang akademik sih dulu kayak sakit hati. Iya, soalnya akademik itu soal masa depan juga ya dulu. Nah, gimana nih cara Lulu bedain antara rasa insecure, merasa kurang, atau rasa pengen berkembang jadi yang lebih baik gitu? Pertama, cara Lulu ngebedain insecure sama mau berkembang itu, yang pertama insecure itu kayak ketika Lulu membandingkan di kehidupan Lulu sama orang lain atau pencapaian orang lain dengan Lulu. Terus kalau rasa pengen berkembang itu sih Lulu ngerasain ketika Lulu mulai percaya diri sama kesempatan yang Lulu miliki gitu. Saya akan memanfaatkan itu sih biar saya ngerasa berkembang gitu. Oh iya, iya. Nah, pas lagi di titik paling insecure nih, Lulu, apa pertolongan pertama yang bisa Lulu lakuin buat nenangin diri Lulu? Yang pertama yang Lulu lakuin itu pastinya cerita. Enggak, iya kan, soalnya kalau Lulu mendem sendiri pasti nggak bakalan nemu jawabannya atau solusinya. Pertama kali sih Lulu bakalan cerita dulu, terus setelah mendapatkan solusi dari teman ataupun orang tua, Lulu bisa berpikir lagi untuk berkembang atau memulai perjalanan Lulu lebih baik. Karena kalau kita mendem itu bisa bikin kita stres, terus kalau semisal kita cerita bisa bikin kita lebih tenang kan? Iya bener, sering banget Lulu kalau punya masalah ataupun lagi mikirin sesuatu itu, Lulu bakalan cerita ke teman atau ke keluarga biar lebih lega aja gitu. Nah, ada nggak sih mantra atau kalimat yang selalu Lulu ucapin ke diri Lulu sendiri waktu ngerasa lagi nggak cukup atau lagi insecure? Paling kata-kata yang paling Lulu ingat itu seperti kata siapa ya, Lulu kurang ingat gitu siapa yang ngomong gitu, tapi Lulu apa ya, jangan pernah melihat pencapaian orang lain, tapi lihatlah proses diri sendiri agar kita tidak merasa insecure terus gitu. Karena kita akan berkembang sesuai waktunya saja sih.
Kalau misal Lulu bisa balik ke masa lalu dan ketemu diri Lulu yang lagi nangis pas lagi insecure gitu, apa satu hal yang pengen buat Lulu bisikin ke dia gitu, ke diri Lulu yang dulu? Mungkin kalau bisa ya kita putar balik ke masa lalu itu, Lulu mau bilang ke diri Lulu yang insecure itu, yang tidak mau berkembang karena orang, mungkin Lulu bakalan bisikin ke diri Lulu itu, ayo mulai aja dulu, jangan pernah melihat kekurangan diri, tapi kembangkan diri lebih baik, itu sih. Yang harus apa pesan atau ucapan terakhir nih, closing statement dari Lulu para buat yang nonton video ini nanti, kita yang saat ini mungkin lagi ngerasa insecure. Untuk teman-teman semua, jangan pernah ngerasa gagal atau merasa kurang atau sering membandingkan diri sendiri dengan orang lain, karena setiap orang punya waktu, punya proses atau perjalanan yang berbeda. Kita punya waktu untuk berkembang, jadi jangan pernah membenci proses diri sendiri. Wah, statement yang sangat bagus ya teman-teman. Ya, Makasih ya Lulu untuk hari ini udah sharing-sharing cerita tentang insecure. Pasti kita dapat banyak pelajaran nih dari Lulu. Makasih banyak ya. sama-sama. Aku juga senang banget diundang sama kakaknya untuk datang berbicara, mengobrol-ngobrol santai. Iya, terima kasih. Oke teman-teman, sekian ya, itu aja video dari cerita tentang insecure tadi. Jangan lupa ya nanti diterapkan di kehidupannya, jangan sampai merasa insecure. Oke, terima kasih. Dadah. Dadah. Dari obrolan tadi kita belajar bahwa rasa insecure adalah hal yang bisa dialami siapa saja. Namun kita juga bisa belajar mengelolanya dengan menerima diri sendiri, menghargai proses, dan berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Semoga setelah mendengarkan video ini kita bisa lebih menyayangi diri sendiri, juga lebih berhati-hati memperlakukan orang lain, karena setiap orang sedang berjuang dengan tantangannya masing-masing. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa dan semoga video ini bermanfaat. Saya atas nama Rizkina Lestari Johan izin pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap jaga diri, jaga kesehatan, dan teruslah menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Sekian, wassalamualaikum. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap jaga diri, jaga kesehatan, dan teruslah menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.